Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang membahas perancangan konsep simbiosis industri EIP berbasis ekologi industri pada pabrik tahu sebagai industri jangkar. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alfredo Emanuela Pitupulu dengan NIM 124330099. Saya Oktaria Tasya Madani dengan NIM 124330053. Saya Didi Saputra dengan 1243300. Saya Alfa Akbar Hidayat dengan NIM 124330055. Sekian dari perkenalan kami, selamat menyaksikan. Baik, judul yang akan kami angkat pada tugasan kali ini yaitu perancangan konsep simbiosis industri EIP berbasis ekologi industri pada pabrik tahu sebagai industri jangkar dengan mata kuliah yaitu manajemen lingkungan agroindustri. Latar belakang dari perancangan konsep simbiosis industri berbasis ekologi industri pada pabrik tahu sebagai industri jangkar memiliki prinsip ekologi industri bertujuan mengubah sistem produksi yang awalnya linear dan menghasilkan banyak limbah menjadi sistem sirkular seperti ekosistem alami. Dalam sistem ini, limbah dari satu proses dimanfaatkan sebagai sumber daya bagi proses lainnya, sehingga efisiensi material dan energi meningkat, sekaligus mendukung produksi yang berkelanjutan. Pada contoh kawasan industri, pabrik tahu dapat dijadikan industri jangkar karena limbah organiknya mudah diolah dan memiliki nilai ekonomi tinggi. Limbah cairnya dapat dikonversi menjadi biogas sebagai energi terbarukan. Ampas padatnya dapat dijadikan pakan ternak dan residu olahannya bisa digunakan sebagai pupuk organik cair. Pendekatan ini bukan hanya mengurangi beban lingkungan, tetapi juga menciptakan peluang usaha baru serta mendorong kemandirian ekonomi lokal. Namun sayangnya masih banyak di daerah di Indonesia limbah cair industri tahu masih langsung dibuang ke sungai tanpa pengolahan. Kandungan organik yang tinggi mencemari air, merusak ekosistem, dan bahkan melepaskan emisi metana. Padahal jika dikelola dengan konsep ekologi industri, limbah ini justru dapat menjadi sumber energi dan nilai tambah bagi masyarakat. Memiliki 4 tujuan. Yang pertama, mengidentifikasi jenis, jumlah, dan karakteristik limbah yang dihasilkan dari industri tahu. Yang kedua, merancang model simbiosis industri dengan pabrik tahu sebagai industri jangkar melalui pemetaan aliran material dan energi. Yang ketiga, menganalisis potensi pemanfaatan limbah tahu menjadi produk bernilai ekonomi seperti pakan ternak, biogas, dan pupuk organik. Yang keempat, mengevaluasi keuntungan ekonomi, lingkungan, dan sosial dari penerapan konsep EIP pada klaster industri tahu. Oke, pada slide kali ini saya akan membahas tentang profil industri jangkar pabrik tahu. Yang pertama itu karakteristik industri tahu di Indonesia. Nah, tahu sendiri, industri tahu di Indonesia merupakan salah satu sektor agroindustri yang berkembang pesat dan tersebar luas. Nah, bagaimana tahu dikenal itu sebagai makanan populer dengan harga yang terjangkau dan kandungan protein yang tinggi sehingga dikonsumsi oleh seluruh lapisan masyarakat karena harganya yang terjangkau. Permintaan yang stabil dan cenderung meningkat mendorong munculnya berbagai skala usaha tahu seperti UMKM hingga industri dengan sistem produksi yang lebih modern dan efisien. Yang pada poin kedua yaitu skala dan peranan sosial ekonomi, di mana industri tahu berperan penting sebagai penyedia protein nabati bagi masyarakat dan sumber penghasilan bagi usaha mikro dan kecil atau UMKM.
Penerapan teknologi modern mampu meningkatkan efisiensi, higienitas, dan kualitas produk sehingga mendorong omset penjualan. Namun, tantangan seperti sektor tersebut masih menghadapi fluktuasi, yakni harga bahan baku yang kadang sulit terjangkau dan keterbatasan modal serta akses teknologi yang masih belum memadai. Nah, tantangan dan aspek lingkungan pada poin ketiga yakni pengelolaan limbah baik padat maupun cair menjadi aspek krusial yang perlu mendapat perhatian lebih. Limbah yang dihasilkan harus dikelola dengan tepat guna menghindari dampak negatif terhadap lingkungan. Sayangnya, beberapa daerah pengelolaan limbah tahu masih belum optimal sehingga berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan dan dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Kemudian pada slide berikutnya yakni identifikasi aliran limbah. Pertama itu limbah padat industri tahu terutama berupa ampas tahu atau ya biasa dikenal okara, hasil dari ekstrak bubur kedelai. Padatan lain berasal dari proses sortasi kulit biji yang rusak dan tahu cacat selama pengepresan. Limbah ini umumnya dikeluarkan dari unit penyaringan dan pengepresan. Nah, jika tidak diolah, limbah tersebut dapat membusuk dan menimbulkan bau. Namun, ampas tahu dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak, kompos, atau bahan pangan tinggi serat seperti oncom. Kemudian pada limbah padat, industri tahu yang mengelola limbah padat berasal dari berbagai tahapan proses produksi. Pertama, air bekas pencucian kedelai yang mengandung kotoran dan bahan organik terlarut. Kedua, air rebusan dari tahap pemasakan bubur kedelai yang dibuang saat membersihkan ketel. Komponen utama limbah cair tersebut adalah whey atau air asam sisa penggumpalan tahu yang memiliki kadar BOD ataupun COD yang tinggi dengan pH asam dan berpotensi besar mencemari lingkungan. Selain hal tersebut, air bilasan dari cucian cetakan, kain penyaring, lantai, dan peralatan juga berkontribusi pada total aliran limbah cair yang akhirnya terkumpul dalam drainase pabrik. Selanjutnya pada poin yang ketiga yaitu limbah gas. Limbah gas pada industri tahu terutama dari dua sumber utama. Yang pertama, proses pembakaran bahan bakar seperti kayu, sekam, ataupun LPG untuk pemasakan dan perebusan yang menghasilkan asap partikulat CO, CO2, serta oksida sulfur dan nitrogen. Kedua, pembusukan limbah padat dan cair yang tidak dikelola dapat melepaskan zat berbau seperti amonia dan hidrogen sulfida dari area penumpukan atau penampungan penyimpanan bahan baku tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan prinsip ekologi industri dalam rancangan. Prinsip ekologi industri berupa mengubah sistem produksi linear menjadi sistem sirkuler yang menyerupai ekosistem di alam, di mana limbah dari satu proses digunakan kembali sebagai sumber daya untuk proses lain.
Pendekatan ini mendorong efisien material dan energi melalui pemanfaatan limbah secara optimal untuk mewujudkan produksi yang berkelanjutan. Konsep ini sangat relevan terhadap pada industri tahu mengingat volume limbah organik yang besar dan potensial potensial untuk diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis keuntungan ekonomi. Nilai tambah limbah ampas tahu yang semula tidak bernilai ekonomi dapat dijual sebagai pakan ternak menghasilkan pendapatan tambahan, mengurangi biaya operasional. Pabrik tahu menghemat biaya pengolahan dan pembangunan limbah karena limbah dimanfaatkan oleh industri mitra. Penghematan energi, limbah diolah menjadi biogas mengurangi ketergantungan pada energi konversial untuk ramah lingkungan dan UMKM. Stabilitas finansial jangka panjang, rantai industri yang terhubung menjadi lebih efisien dan bergantung pada secara berkelanjutan. Analisis keuntungan lingkungan. Keuntungan lingkungan dari simbiosis industri yang pertama mengurangi pencemaran air, udara, dan tanah. Limbah cair tahu tidak lagi dibuang langsung ke sungai, menurunkan beban pencemaran pada ekosistem perairan. Yang kedua, penurunan emisi gas rumah kaca. Pengolahan limbah cair menjadi biogas mengurangi pelepasan metana dari dekomposisi alami sekaligus menekan penggunaan bahan bakar fosil. Yang ketiga, pemanfaatan limbah padat. Ampas tahu yang sebelumnya menimbulkan bau dan masalah kesehatan kini diubah menjadi pakan ternak atau pupuk organik. Yang keempat, siklus limbah tertutup. Terciptanya sistem sirkular yang mendukung keseimbangan ekologis di sekitar kawasan industri. Yang kelima, solusi berkelanjutan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pengolahan limbah yang terintegrasi dapat menjadi jawaban jangka panjang bagi isu lingkungan. Yang keenam, menciptakan peluang ekonomi baru. Pemanfaatan limbah sebagai pakan ternak, pupuk organik, dan biogas membuka usaha mikro seperti reproduksi kompos, pupuk cair, dan penjualan energi rumahan. Yang ketujuh, pembukaan lapangan kerja lokal. Munculnya unit usaha baru menciptakan kesempatan kerja bagi warga di sekitar kawasan industri. Yang kedelapan, akses energi terjangkau. Masyarakat mendapat alternatif energi murah melalui biogas, mengurangi ketergantungan pada LPG dan kayu bakar. Yang kesembilan, transfer pengetahuan dan teknologi. Kolaborasi industri masyarakat meningkatkan literasi lingkungan serta memperkuat keterampilan lokal dalam pengolahan limbah. Yang kesepuluh, penguatan hubungan sosial. Model simbiosis mendorong kerja sama dan kohesi sosial dalam komunitas, sekaligus meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan. Contoh penerapan di dunia nyata. Klaster industri tahu di Jombang, Jawa Timur. Deskripsi. Sejumlah sentra industri tahu di Jombang telah menerapkan sistem pengolahan limbah cair menjadi biogas melalui biodigester sederhana. Pemanfaatan limbah cair biogas untuk memasak di rumah tangga atau industri kecil. Ampas tahu diolah dan dijual sebagai pakan ternak sapi dan ayam. Di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan dan solusi pembangunan fasilitas pengolahan bersama, yaitu membangun IPAL komunal skala klaster yang didanai bersama oleh kelompok produsen didukung pemerintah daerah. Contohnya seperti model koperasi pengolahan limbah di Malang dan IPAL terpadu di Sumedang. Lalu pendanaan melalui skema kredit usaha atau hibah. Pemerintah daerah atau lembaga keuangan menyediakan kredit lunak atau hibah awal untuk pembangunan fasilitas pengolahan limbah. Contohnya seperti program tahu berdikari di Boyolali yang didukung pendanaan oleh Dinas Lingkungan Hidup, yaitu ada pendampingan teknis dan pelatihan, yaitu melibatkan perguruan tinggi untuk memberikan pelatihan teknologi sederhana seperti biodigester portable atau pengomposan ampas tahu. Contohnya seperti proyek biogas rumah tangga di Yogyakarta yang didampingi oleh universitas setempat. Ada kesimpulan, industri tahu menghasilkan limbah padat dan cair yang berpotensi ekonomi jika dikelola melalui ekologi industri. Melalui simbiosis industri, limbah dapat diubah menjadi pakan ternak
pupuk organik, dan biogas, menciptakan sistem produksi yang efisien dan berkelanjutan. Konsep ini memberikan keuntungan ekonomi, lingkungan, dan sosial, dan lapangan kerja. Pabrik tahu berperan sebagai industri jangkar yang menghubungkan pelaku dalam jejaring simbiosis. Keberhasilannya bergantung pada pemetaan aliran material, fasilitas pengolahan bersama, dan serta dukungan kebijakan dan kolaborasi antar pihak. Lalu ada di saran atau rekomendasi, yaitu perlunya merancang fasilitas pengolahan limbah terpadu seperti IPAL, biodigester, dan unit kompos yang disesuaikan dengan skala kemampuan finansial industri tahu. Dukungan regulasi, insentif, dan pendampingan teknis dari pemerintah daerah diperlukan untuk memastikan implementasi simbiosis industri berjalan efektif. Pelaku industri dan masyarakat juga perlu dilatih dalam pengolahan limbah, pengelolaan usaha berbasis limbah, serta pencatatan keuangan agar rantai nilai produk pengelolaan limbah dapat berkelanjutan. Yang terakhir, penelitian lanjutan terkait kinerja teknologi, kelayakan ekonomi, dan dampak sosial lingkungan tetap diperlukan guna menyempurnakan desain ekosistem industri menuju industrial park yang sejahtera dan berwawasan lingkungan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.